Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jadi, di kesempatan kali ini, kita dari kelompok C, dari kelas MB 4703 akan mendiskusikan hasil, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita tentang Six Thinking Heads di Floating Market Lembang. Oke, pertama silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. perkenalkan nama saya Azhara Salsabila dengan NIM 1040 123 332. Kenalkan, nama saya Nadia Amalia Azahra dengan NIM 1040 12333 0238. Kenalkan, nama saya Firdaus Nurhubila Atala dengan NIM 1040 123 000099. Nama saya Nadif Alvan Maulana dengan NIM 1040 123 000073. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hiban dengan NIM 104012330220. Hasil diskusi yang kita pertama ada dari Topi Putih, dan hasil diskusinya seperti ini. Silakan. Ya, di sini ada topik putih. Jadi, Floating Market Lembang itu salah satu tempat wisata yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung, yang banyak dikunjungin karena tempat wisata alam yang satu ini memiliki keunikan tersendiri. Adanya pasar apung, tapi selain pasar apung juga pemandangan yang mempesona. Floating market ini juga punya pasar apung yang berada di atas danau yang menjajakan berbagai kuliner yang bisa kita coba. Tidak hanya kuliner, di pasar apung ini juga tersedia berbagai jenis sayuran dan oleh-oleh yang dapat kita beli untuk kebutuhan rumah. Yang menjadikan floating market ini semakin unik adalah alat pembayarannya. Sebelum berbelanja, kita akan diminta menukarkan uang rupiah dengan koin khusus yang dijadikan sebagai alat pembayaran di tempat ini. Selain berbelanja, kita juga dapat mencoba beberapa wahana lainnya seperti wahana air yang ada di danau tersebut dan rainbow garden yang dapat dijadikan sebagai spot berfoto. Untuk kita yang memiliki kegemaran fotografi, di tempat ini banyak spot foto menarik yang dapat kita abadikan. Lanjut, Pak Topi Biru. Pertama, dari solusinya kita dapat meningkatkan daya tarik wisata pada para pengunjung. Kemudian menambah wahana baru yang menarik dan unik agar dapat menarik pengunjung baru dan meningkatkan lama tinggal pengunjung. Kemudian ada mengemas ulang konsep wisata agar menyesuaikan konsep wisata dengan tren yang terkini. Kemudian ada meningkatkan kualitas pertunjukan, yaitu mempersembahkan pertunjukan yang menarik dan berkesan untuk para pengunjung. Dan kemudian membuat paket wisata, menawarkan paket wisata yang menggabungkan floating market dengan tempat wisata lain di Lembang. Kemudian solusinya juga ada memperkuat promosi dan pemasaran, yaitu meningkatkan intensitas promosi, melakukan promosi di berbagai media seperti media sosial, website, iklan online, dan iklan offline. Kemudian ada meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman untuk para pengunjung floating market, yaitu pertama ada meningkatkan kebersihan dan kenyamanan area wisata, dan memberikan pelatihan kepada para karyawan untuk meningkatkan standar pelayanan mereka kepada para pengunjung. Kemudian sini juga ada poin untuk agar manajer yang lain tetap terawasi, yaitu dengan cara memberikan feedback dan memberikan solusi yang konstruktif dan solusi yang actionable untuk membangun budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Kemudian ada pemberian penghargaan dan punishment yang adil untuk para karyawan. Lanjut topi hijau. Selanjutnya, topik hijau ini adalah mewakili pemikiran yang kreatif dan inovatif, seperti floating market dapat mengembangkan wisata yang unik dan menarik, mengembangkan wisata edukasi yang berfokus pada budaya Sunda dan kearifan lokal, memanfaatkan media sosial untuk promosi wisata, kerjasama dengan influencer, bekerjasama dengan agen perjalanan untuk menawarkan paket wisata yang menarik, kemudian menambahkan variasi kuliner dan wahana baru. Lanjut. Selanjutnya ada topik kuning. Topik kuning ini mempresentasikan optimis dan kepercayaan diri. Di sini ada meningkatkan strategi pemasaran juga. Jadi bisa bekerja sama di sosial media dan influencer-influencer. Terus mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pemesanan tiketnya.
dan promosi di bidang sosmed, ada mengembangkan acara baru, bisa bikin event-event dan festival yang unik-unik juga biar eh, pengunjung tuh dapat pengalaman yang unik gitu. Terus ada meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengunjung, pelatihan dan pengembangan karyawan, memperhatikan kebersihan dan kenyamanan area wisata. Ya. Nah, ada juga buat mengatasi kemacetan sama untuk mempromosikan wisata floating market, kita tuh bisa bekerja sama pemerintah daerah di sana. Terus ada meningkatkan efisiensi operasional, mengkaji ulang struktur biaya, dan mencari peluang untuk menghemat biaya. Yang terakhir ada mengembangkan produk dan layanan baru, menawarkan sesuatu yang berbeda dari pesaing, dan menarik minat pengunjung baru. Topik hitam lanjut. Oke, dalam topik hitam ini analisis situasinya yaitu pendapatan belum mencapai target, modal dan kas perusahaan kritis, pengunjung belum kembali normal, banyak pesaing baru, kemacetan di Lembang. Dan di sini ada solusi topik hitamnya. Yang pertama itu meningkatkan visibilitas online, itu menggunakan kata kunci yang relevan, optimalkan meta tag dan perbarui konten secara berkala, terus gunakan Google Ads, Facebook untuk menarik ke audiens yang tepat. Terus yang kedua ada meningkatkan pengalaman pengguna, kayak buat konten menarik, kayak buat vlog, video, infografis di sosial media kayak Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nah, yang ketiga ada menarik pengunjung baru. Kita bisa nawarin paket dan promo yang menarik buat pengunjung-pengunjung, buat paket wisata yang bandingan dengan wisata lain di Lembang. Yang terus gunakan influencer marketing, bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan floating market Lembang, agar semua orang tuh tahu dan nggak cuma warga lokal aja yang datang. Yang keempat ada mengatasi kemacetan. Tawarkan shuttle bus, sediakan shuttle bus dari dan ke tempat wisata lain di Lembang. Beri insentif bagi pengunjung yang menggunakan transportasi umum. Berikan voucher untuk pengunjung yang menggunakan transportasi umum. Selanjutnya topi merah sendiri mewakili emosional dan intuisi. Di sini kami mengambil 4 contoh emosional, faktor emosional. Yang pertama ada kecemasan, dikarenakan target yang belum tercapai, modal dan kas perusahaan yang kritis. Kemudian serta banyaknya pesaing baru menimbulkan kecemasan pada karyawan dan manajemen. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian. Situasi yang belum stabil dan belum ditemukannya titik terang di masa depan menimbulkan rasa frustasi dan kebingungan bagi para karyawan dan manajemen. Kemudian yang ketiga ada kekhawatiran. Pokok utamanya berasal dari Kota Lembang menimbulkan kekhawatiran tentang akses dan kelancaran mobilitas masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kelancaran bisnis pariwisata di Lembang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tekanan yang muncul dari poin pertama itu kecemasan eh, untuk mencapai target dan menjaga stabilitas perusahaan yang mengakibatkan mudahnya stres dan emosi. Dari 4 poin tersebut, kami mengambil eh, 4 poin juga untuk solusinya. Yang pertama ada motivasi. Manajemen harus terus memberikan motivasi dan semangat kepada karyawan agar terus bekerja dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua ada dukungan dan penghargaan. Manajemen bisa memberikan dukungan dan penghargaan kepada karyawan atas kerja keras dan dedikasinya, sehingga dapat membantu meningkatkan moral dan motivasi bagi karyawan. Kemudian yang ketiga ada membangun budaya positif, menghindari konflik internal akibat ketegangan yang tinggi di dalam perusahaan, menciptakan budaya kerja yang positif dan suportif dapat membantu karyawan merasa lebih nyaman. Kemudian ya, yang keempat adalah saran dan masukan. Karyawan diperbolehkan memberikan saran dan masukan kepada manajemen sehingga dapat memecah kebuntuan manajemen untuk mengatasi masalah yang dialami.
Oke, mungkin hasil diskusi dari kelompok C dari kita cukup sekian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.